السلام عليكم. Да. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu, saya telah menyampaikan beberapa hal mengenai sirah atau riwayat hidup आज Hadrat Rasulullah SAW. अल्लाह ताला की मोहब्बत के Hari ini, saya akan menyampaikan beberapa aspek dari riwayat hidup beliau berkenaan dengan kecintaan चुकी हूँ, kepada Allah Ta'ala. लेकिन इनकी Ada kemungkinan beberapa hal telah disampaikan secara ringkas sebelumnya, देखते हैं tetapi rinciannya juga terdapat di sini pada beberapa tempat. अल्लाह ताला Kita melihat bahwa dari aspek sirah आपसे मोहब्बत beliau ini, kecintaan Allah Ta'ala kepada beliau juga terwujud. Bukan hanya kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala, ने tetapi Allah Ta'ala juga memiliki kecintaan kepada beliau. जो अल्लाह ताला Dan kemudian setelah perwujudan kecintaan Allah Ta'ala kepada beliau ini, Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada beliau. Dan kemudian bagaimana dengan bertambah dalam kecintaan ini, beliau melakukan tarbiyat umat beliau बढ़कर dan juga memberikan bimbingan kepada umat. अपनी उम्मत की तरबियत की और उम्मत की रहनुमाई भी की। अल्लाह ताला ने Bagaimana ajaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau, beliau sampaikan kepada umat किस तरह agar mereka mendapatkan bimbingan. ताकि उनकी रहनुमाई हो, इसके लिए Untuk hal ini, आपके दिल में terdapat suatu kegelisahan dalam hati beliau. दर्द ही था। Bahkan kegelisahan inilah जैसे अल्लाह ताला yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada beliau, bahwa beliau harus membimbing umat juga. चाहिए Atau boleh dikatakan bahwa di satu sisi terdapat kegelisahan cinta Allah Ta'ala dalam hati beliau, अल्लाह ताला की dan di sisi lain terdapat kegelisahan cinta kepada makhluk Allah Ta'ala dan keinginan untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. ताला Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Duha कि वह वजदा का दाल yang berbunyi, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. उसने तुझे अपनी कौम की Dan ketika dia mendapatimu resah memikirkan kaummu, तो उनकी इस्लाह maka dia menunjukkan kepadamu cara yang benar untuk memperbaiki mereka. ताला की मोहब्बत के लिहाज Dan dari segi kecintaan Allah Ta'ala, से बनेंगे। makna ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala berfirman हमने तुझे bahwa kami mendapatimu sangat terluka dalam kecintaan kami, dan akhirnya kami menunjukkan kepadamu jalan yang dengan mengikutinya engkau sampai kepada kami. तफसीर कबीर Dalam tafsir kabir karya Imam Razi सूरत दुहा mengenai ayat व वजदा surah Ad-Duha, हदा وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, जलाल tertulis bahwa salah satu makna dari dolal adalah cinta juga. जैसा कि Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, इन्ना का लफी जलालिकल innaka lafi dhalalikal qadim. में जलाल का मतलब Makna dolal adalah cinta. पसंद Maka ये होगा maknanya adalah bahwa engkau adalah seorang pecinta, ऐसे रास्तों की तरफ maka aku telah membimbingmu kepada jalan-jalan yang dengannya engkau dapat menempuh tahapan-tahapan kedekatan dengan melayani kekasihmu. Dengan ini Allah Ta'ala telah memberikan kesaksian कि तू अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार है। bahwa engkau tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala. हम मुख्तलिफ Manifestasi dari kecintaan ini kita lihat dalam berbagai riwayat tentang cinta yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau dan cinta yang beliau miliki kepada Allah Ta'ala. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam di suatu tempat bersabda bahwa orang yang mengetahui dengan baik asalibe kalam, yakni gaya berbicara Al-Quran Al-Karim, tidak tersembunyi baginya bahwa terkadang yang Maha Pemurah dan Penyayang Jalla Shanuhu menggunakan untuk hamba-hamba pilihannya, yakni untuk hamba-hamba khususnya, kata-kata sedemikian rupa yang secara lahiriah tampak buruk,
namun secara makna sangat terpuji dan merupakan kalimat pujian. ज़ाहिर Secara lahiriah, jika kita melihat kata ini digunakan secara umum, maka tampak bahwa ini bukan kata yang tepat, karena dhal bermakna kesesatan. Tetapi tidak. अपने खास Ketika Allah Ta'ala menggunakannya untuk hamba-hamba khususnya pada kesempatan khusus, maka maknanya berubah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, में फरमाया कि वो wa wajadaka dhallan fahada. अब ज़ाहिर है Sekarang jelas bahwa makna dhal yang terkenal dan dikenal yang ada di lisan ahli bahasa adalah sesat. Beliau alaihissalam bersabda, फरमाते हैं कि जिसके dengan pertimbangan ini, makna ayat tersebut adalah Allah Ta'ala telah mendapatimu, wahai Rasul, dalam keadaan sesat dan memberikan hidayah. हालांकि Yakni seperti ini makna yang dilakukan oleh orang-orang awam. Padahal hadrat Rasulullah SAW tidak pernah sesat. जो शख्स Dan jika seorang muslim meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya pernah melakukan perbuatan kesesatan, maka dia adalah kafir, tidak beragama dan layak mendapat hukuman syariat. शरीक के लायक है Bahkan di tempat ini hendaknya diambil makna ayat yang sesuai dengan konteks ayat. आपको स्वभाव Dan itu adalah bahwa Allah Jalla Shanuhu pertama-tama berfirman mengenai beliau sallallahu alaihi wasallam, फरमाया alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Yakni अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala mendapatimu yatim dan tidak berdaya, lalu memberimu tempat di sisinya, dan mendapatimu dhal, yakni asyik wajhillah, atau pecinta wajah Allah, pecinta Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menarikmu ke arahnya dan mendapatimu fakir, lalu dia menjadikanmu ghani atau kaya. गनी कर दिया Karena hadrat Rasulullah SAW dalam kesucian batinnya dan kelapangan dadanya dan sifat maksum serta hayanya dan kejujuran serta kemurniannya dan tawakal serta kesetiaannya dan semua persyaratan cinta kepada Allah और इश्क इलाही adalah lebih besar dari semua nabi dan lebih utama dari semuanya dan lebih tinggi serta lebih sempurna dan lebih agung serta lebih mulia dan lebih terang serta lebih murni, इसलिए खुदा maka karena itu Allah Jalla Shanuhu mewangikan beliau dengan parfum kesempurnaan khusus lebih banyak dari semuanya. अवलीन व आखरीन के सीना व दिल से Dada dan hati yang lebih lapang dan lebih suci serta lebih maksum dan lebih terang dari dada dan hati semua orang terdahulu dan orang-orang kemudian. अवलीन व Dada dan hati itulah yang layak bahwa diturunkan kepadanya wahyu seperti itu yang lebih kuat dan lebih sempurna dari wahyu-wahyu semua orang terdahulu dan orang-orang kemudian, yakni sangat kuat dan sempurna dan lebih tinggi serta lebih sempurna, sangat tinggi dan sempurna untuk menunjukkan sifat-sifat ilahi yang lebih tinggi dan lebih sempurna menjadi cermin yang sangat bersih dan lapang serta luas. इस शीशे में देखते हैं अल्लाह ताला की सिफात को Dalam cermin ini, dalam kaca ini, kita melihat sifat-sifat Allah Ta'ala juga. Dan setiap aspek zat Allah Ta'ala tampak bagi kita dalam zat hadrat Rasulullah SAW juga. Dan dalam ajaran beliau juga, जो इसकी beliau alaihissalam bersabda, maka inilah sebabnya bahwa Al-Quran Syarif memiliki kesempurnaan yang tinggi sedemikian rupa, sehingga di hadapan sinar-sinarnya yang tajam dan cahaya-cahayanya yang cemerlang, semua kilauan kitab-kitab suci terdahulu menjadi tiada, सदाकत निकाल yakni semua kitab suci terdahulu dan kilauan kalam mereka tidak memiliki kedudukan apapun di hadapannya. और कोई Tidak ada akal yang dapat menghasilkan kebenaran sedemikian rupa yang tidak tercatat di dalamnya. Dalam Al-Quran Karim, segala sesuatu ada dan tidak ada hal yang dapat diciptakan atau dihasilkan oleh manusia di dunia ini yang tidak ada dalam Al-Quran Karim. Ya, perlu memahaminya. इसने पेश न की Beliau alaihissalam bersabda,
Tidak ada pemikiran yang dapat menghadirkan dalil akal sedemikian rupa yang tidak sudah dihadirkan olehnya terlebih dahulu. Tidak ada ucapan yang dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada hati sebagaimana pengaruh yang kuat dan penuh berkah yang diberikannya kepada jutaan hati. Beliau alaihissalam bersabda bahwa tanpa ragu, Al-Quran adalah cermin yang sangat jernih dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang di dalamnya ditemukan segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang salik atau pencari kebenaran untuk mencapai tingkatan-tingkatan tinggi ma'rifat. Maka sekarang, ajaran yang diturunkan kepada Hadrat Rasulullah SAW juga sangat suci, yang berada di atas segala sesuatu, berada di atas semua ajaran, lebih tinggi dari semua kitab suci. Ajaran Al-Quran Karim adalah ajaran yang sempurna dan paripurna. Oleh karena itu, wujud beliau juga menjadi pembawa ajaran ini, yakni wujud beliau juga sempurna dan paripurna. Ini telah beliau buktikan. Kitab yang diturunkan kepada beliau diturunkan karena alasan ini, bahwa wujud beliau adalah yang paling sempurna dari semua manusia, dan beliaulah manusia sempurna yang tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kedudukan beliau. Ya, Allah Ta'ala telah berfirman bahwa bagi kalian ada teladan dalam diri beliau. Berusahalah untuk mengikuti beliau. Inilah sebabnya Allah Ta'ala melalui beliau juga mengumumkan bahwa katakanlah kepada orang-orang, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka katakanlah bahwa, wahai manusia, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dalam keadaan demikian, Dia juga akan mencintai kalian dan akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah Maha Pengampun dan berulang kali penyayang. Maka cara-cara untuk memperoleh kecintaan dari Allah Ta'ala juga harus dipelajari dari teladan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemandangan kecintaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Ta'ala yang kita lihat dalam hadis-hadis ditemukan beberapa riwayat seperti itu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menjadi pencari kecintaan dari Tuhannya, biasa memanjatkan doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu, serta taufik untuk melakukan amal yang mengantarkanku kepada kecintaanmu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanmu lebih kucintai daripada diriku, keluargaku, dan air yang dingin. Maka ini adalah doa yang saat ini setiap orang yang mengklaim mencintai Nabi SAW harus membacanya, dan yang menginginkan bahwa dia juga menjadi kekasih Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Demikian pula dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hadrat Abdullah bin Yazid Khatmi Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW biasa memanjatkan doa yang berbunyi, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kecintaanmu, dan anugerahkanlah kepadaku kecintaan orang yang kecintaannya memberi manfaat kepadaku di hadiratmu. Ya Allah, hal-hal yang kucintai yang Engkau anugerahkan kepadaku, jadikanlah hal-hal itu sebagai sumber kekuatanku untuk memperoleh hal-hal yang Engkau cintai, dan hal-hal yang kucintai yang Engkau pisahkan dariku. Maka jadikanlah hal-hal itu sebagai sumber kekuatan bagiku untuk memperoleh hal-hal yang Engkau cintai. Maka beliau SAW berdoa bahwa hal-hal yang menjadi kesukaanku yang Engkau anugerahkan kepadaku, jadikanlah hal-hal itu juga sebagai sumber kekuatanku untuk memperoleh hal-hal yang Engkau cintai. Anugerahkanlah kekuatan lebih, dan aku memperoleh lebih banyak hal-hal tersebut sehingga aku menjadi kekasih-Mu, dan melalui hal-hal itu aku menjadi orang yang memperoleh kecintaan-Mu lebih banyak lagi,
dan aku menjadi orang yang memperoleh hal-hal yang engkau sukai. Dan beliau bersabda bahwa hal-hal yang kucintai, hal-hal yang aku anggap kucintai, dan atau orang-orang yang kucintai, namun engkau memisahkan mereka dariku, maka bagi diriku, jadikanlah hal-hal itu sebagai sumber kekuatan untuk memperoleh hal-hal yang engkau cintai. Hal-hal yang telah terpisah dariku, aku tidak boleh menjadi putus asa karenanya. Bahkan setelah itu, aku harus memperoleh kekuatan kembali, bahwa karena Allah Ta'ala tidak menyukainya, dan Dia telah memisahkannya dariku, atau memang demikianlah kehendak Allah Ta'ala, demikianlah ridhonya, maka hal-hal yang dicintai Allah Ta'ala, semoga aku memperolehnya. Jika Allah Ta'ala mengambil dariku hal-hal yang tidak disukai Allah Ta'ala, maka ya Allah, hal-hal yang engkau cintai, hal-hal yang engkau sukai, anugerahkanlah kepadaku kekuatan untuk memperolehnya. Maka inilah ungkapan kecintaan beliau terhadap Allah Ta'ala. Demikian pula Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa setelah turunnya surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Nabi SAW tidak mengerjakan salat kecuali di dalamnya beliau mengucapkan Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, yaitu Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami, dengan segala pujian bagimu. Ya Allah, ampunilah aku. Hadrat Aisyah menyebutkan satu peristiwa tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan bahwa pada suatu malam, saya tertidur di samping Rasulullah SAW. Kemudian pada malam itu, saya tidak mendapati beliau ada. Saya meraba-raba mencari beliau dalam kegelapan malam, maka tangan saya menyentuh telapak kaki beliau. Beliau dalam keadaan sujud dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ia berbunyi, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan ampunanmu dari azabmu. Aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, yakni aku tidak dapat memujimu sebagaimana engkau telah bersabda tentang dirimu. Itulah pujianmu. Demikian pula Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pada suatu tempat menyebutkan bahwa pada suatu malam giliran Rasulullah SAW berada di rumah saya tertidur. Lalu beliau diam-diam keluar. Saya mengira bahwa mungkin beliau pergi ke rumah salah seorang istri beliau yang lain. Saya keluar karena cemburu. Maka saya melihat beliau sujud di atas tanah seperti gumpalan kain. Saya mendengar beliau bersabda, Sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika khawadi Rabbi hazihi yadi wa ma janaitu ala nafsi Ya azimu tujhe likulli azimin faghfir zamba lazin, yakni, ya Allah, untukmu tubuh dan jiwaku dalam keadaan sujud, hatiku beriman kepadamu. Wahai Rabbku, ini kedua tanganku yang terbentang di hadapanmu, dan apa yang telah kulakukan dengan keduanya terhadap jiwaku dengan zalim, itu pun di hadapanmu. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia sempurna yang tidak terlihat darinya kecuali kebaikan-kebaikan saja. Namun beliau pun bersabda, aku telah berbuat zalim terhadap jiwaku, dan itu di hadapanmu. Wahai yang memiliki keagungan-keagungan yang besar, yang darinya diharapkan setiap perkara yang besar, maka ampunilah segala dosa-dosa yang besar. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa kemudian beliau mengangkat kepala beberkat dan melihatku, lalu bersabda, apa yang membuatmu keluar? Mengapa kamu keluar? Bukankah kamu sedang tidur? Hadrat Aisyah menjawab, karena prasangka yang telah saya buat. Yakni saya mengira bahwa Anda pergi ke tempat salah seorang istri Anda yang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian prasangka menjadi dosa. Apakah kamu ragu kepadaku? Ini adalah dosa sebagaimana Hadrat Aisyah telah berkata bahwa saya merasa curiga bahwa jangan-jangan beliau pergi ke tempat istri yang lain. Ini yang beliau sampaikan. Beliau bersabda bahwa prasangka-prasangka ini menjadi dosa. Mintalah ampunan kepada Allah. Maka untuk terhindar dari prasangka buruk, dalam setiap prasangka sangat perlu meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, beristighfar. Kemudian beliau bersabda kepada Hadrat Aisyah bahwa perkaranya adalah
Jibril telah datang kepada saya dan dia telah meminta saya untuk membaca kata-kata ini. Oleh karena itu, kamu pun bacalah ini dalam sujudmu. Sekarang kamu telah mendengarnya, maka bacalah ini. Orang yang membaca kalimat-kalimat ini, dia akan diampuni sebelum mengangkat kepala dari sujud. Ya, ada syarat pula bahwa dia juga harus beriman sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Keyakinannya pun sempurna dan dia juga melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka Rasulullah bersabda kepada Hadrat Aisyah, ini beliau sampaikan kepada Hadrat Aisyah karena beliau mengetahui bagaimana standar Hadrat Aisyah, tetapi bukan berarti bahwa orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan lainnya hanya dengan membaca ini saja akan diampuni. Demikian pula dalam sebuah riwayat lain yang lebih terperinci dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Hadrat Aisyah berkata, suatu kali pada malam ketika Rasulullah berada di rumahku, beliau pulang ke rumah, meletakkan kain beliau, melepas sandal beliau, dan meletakkannya di dekat kaki. Lalu membentangkan salah satu ujung selimut beliau yang di atas tempat tidur dan berbaring. Cukup lama berlalu sehingga beliau mengira bahwa saya telah tertidur. Lalu Rasulullah dengan perlahan mengambil kain beliau, dengan perlahan mengenakan sandal beliau, membuka pintu dan pergi keluar. Kemudian menutupnya kembali dengan perlahan. Saya mengambil kerudung dan selimut atas, lalu mengikuti beliau dari belakang hingga beliau sampai di Jannatul Baqi. Beliau berdiri dan melakukan qiyam yang panjang, kemudian beliau mengangkat kedua tangan 3 kali, lalu beliau berbalik dan saya pun berbalik. Beliau mulai berjalan cepat, saya pun berjalan cepat. Beliau mempercepat lagi langkah beliau, maka saya pun mempercepat. Beliau berjalan lebih cepat lagi, aku pun berjalan. Kemudian beliau sampai di rumah dan saya pun masuk ke dalam sebelum beliau dan berbaring. Ketika beliau masuk ke dalam, beliau bersabda, "Wahai Aisyah, ada apa denganmu? Mengapa nafasmu tersengal-sengal?" Rasulullah SAW mendengar dan merasakan nafas yang tersengal-sengal. Beliau bersabda bahwa karena berjalan cepat, nafas menjadi tersengal-sengal. Aku menjawab, "Tidak apa-apa," dan berusaha mengalihkan. Beliau SAW bersabda, "Kamu pasti harus memberitahuku. Jika tidak, maka Allah Ta'ala yang maha halus lagi maha mengetahui akan memberitahuku." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, ayah ibuku berkorban untuk Anda." Kemudian saya menceritakan seluruh kejadian kepada beliau, apa yang terlintas di hati saya dan bagaimana saya mengikuti dari belakang. Beliau bersabda, "Baiklah, jadi bayangan yang kulihat di depanku itu adalah kamu." Saya menjawab, "Ya." Beliau menepuk pundakku yang saya merasakannya dan bersabda, "Apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya akan berbuat zalim kepadamu?" Hadrat Aisyah berkata, "Apa yang disembunyikan manusia, Allah mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia akan menyatakan hal itu kepada beliau. Aku sendiri telah memberitahu dan apa yang ada di hatiku telah aku sampaikan." Rasulullah bersabda, "Jibril datang kepadaku ketika kamu melihatku dan Jibril memanggilku. Ketika kamu melihatku keluar, itu karena dia telah memanggilku dan karena dia menyembunyikan hal ini darimu. Maka saya menerima perkataan Jibril dan menyembunyikannya darimu. Karena itulah saya tidak memberitahumu dan pergi bersamanya. Saya mengira kamu sudah tertidur dan saya tidak suka membangunkanmu. Karena aku khawatir kamu akan merasa kesepian jika aku memberitahumu. Kamu akan berkata bahwa hari ini aku sendirian." Jibril berkata bahwa Rabbmu. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Rabbmu memerintahkanmu untuk pergi ke Baqi dan memohon ampunan untuk mereka." Hadrat Aisyah berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, agar aku juga dapat masuk dalam pahala ini, bagaimana aku harus berdoa untuk mereka?" Rasulullah bersabda, "Katakanlah olehmu, selamat sejahtera bagi segenap orang mukmin dan muslim di dalam penghuni rumah ini, dan semoga Allah Ta'ala mengasihi siapa saja yang telah dan akan berlalu, dan jika Allah menghendaki, kami pun akan berjumpa dengan kalian." Ini adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Demikian pula berkenaan dengan kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala. Dalam suatu riwayat tertera bahwa Atta meriwayatkan, "Aku bersama Hadrat Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Umair hadir di hadapan Hadrat Aisyah. Hadrat Ibnu Umar berkata, 'Tolong sampaikan kepadaku hal yang paling indah dan luar biasa yang engkau lihat dari Rasulullah SAW.' Perawi menuturkan, setelah mendengarkan ini, Hadrat Aisyah menangis dan bersabda,
Semua hal dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah indah dan luar biasa. Kemudian Hadrat Aisyah menyatakan, pada suatu ketika Rasulullah datang menemui saya pada malam giliran saya. Ketika beliau masuk ke dalam selimut bersama saya dan menyentuhkan tubuh beliau pada tubuh saya, ketika saya merasakan tubuh beliau, maka beliau bersabda, "Wahai Aisyah, jika engkau mengizinkanku, maka saya akan menghabiskan sisa malam ini untuk beribadah kepada Rabbku." Saya berkata, kedekatan dengan Anda dan keinginan untuk bersama Anda, keduanya adalah saya cintai. Kedekatan dengan Anda juga sangat berharga bagi saya, dan saya juga menghormati keinginan Anda. Yang paling saya cintai adalah terpenuhinya semua keinginan Anda. Baiklah, jika Anda ingin beribadah, silakan beribadah. Kemudian Rasulullah pergi menuju sebuah wadah kulit air yang ada di rumah dan berwudu. Itu adalah wadah kulit berisi air. Beliau tidak menuangkan air terlalu banyak. Kemudian beliau berdiri dan mulai membaca Al-Quran dan menangis hingga saya melihat air mata beliau mengalir sampai ke pangkuan beliau. Kemudian beliau bersandar pada sisi kanan beliau dan meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi dan kemudian menangis lagi hingga saya melihat air mata telah mencapai tanah. Hadrat Aisyah menuturkan, kemudian Hadrat Bilal ketika waktu pagi telah tiba untuk salat subuh datang untuk memberitahu beliau tentang salat subuh. Ketika Hadrat Bilal melihat beliau sedang menangis, maka Hadrat Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, Anda menangis padahal Allah Ta'ala telah mengampuni semua dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang." Rasulullah bersabda, "Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur?" Sebuah peristiwa tentang rasa syukur juga telah saya sampaikan dalam khutbah yang lalu, namun ada rincian lebih lanjut mengenai hal ini. Dalam riwayat lain, Hadrat Aisyah menyatakan, ketika beliau melihat awan atau angin kencang, maka dari wajah beliau dapat diketahui bahwa beliau sedang memikirkannya. Hadrat Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, ketika orang-orang melihat awan, mereka bergembira dengan harapan bahwa akan turun hujan. Tetapi saya melihat bahwa setiap kali Anda melihat awan, maka pada wajah Anda terlihat kekhawatiran." Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, apa yang dapat menenangkan saya bahwa di dalamnya tidak akan ada azab badai? Saya tidak mengetahui hal-hal gaib, jadi perkara apa yang dapat menenangkan saya bahwa di dalamnya tidak akan ada azab badai yang telah menimpa kaum-kaum terdahulu. Azab telah menimpa kaum-kaum, suatu azab telah menimpa suatu kaum. Ketika mereka melihat azab itu, mereka berkata, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran, maka saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya dan apa yang tidak ada. Oleh karena itu, saya menjadi takut karena rasa takut kepada Allah Ta'ala dan karena kecintaan kepadanya yang ada dalam hati saya." Di tempat lain, Hadrat Aisyah telah meriwayatkan hadis yang sama dengan cara demikian. Rasulullah ketika melihat awan di langit, maka beliau mondar-mandir ke sana kemari, keluar masuk dan wajah beliau berubah. Dan ketika awan mulai menurunkan hujan, maka kegelisahan hilang dari diri beliau. Yakni ketika awan hanya menurunkan hujan. Hadrat Aisyah bertanya kepada beliau tentang sebab keadaan ini, maka Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak tahu apakah jangan-jangan ini adalah awan seperti yang dikatakan oleh kaum Ad, sesuai dengan ayat surah Al-Ahqaf, yang ketika mereka melihat awan datang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata bahwa ini adalah awan yang datang yang akan menurunkan hujan kepada kami. Tetapi awan itu datang membawa azab kepada mereka." Kemudian dalam riwayat disebutkan, Hadrat Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau membuka kepala mereka untuk tetesan pertama yang turun dari awan. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa dari Rabb kita Azza wa Jal telah datang nikmat yang segar ini dan yang paling penuh berkah. Ketika hujan biasa turun, ini juga merupakan kebiasaan beliau. Ada satu riwayat dari Urwah bin Zubair. Dia berkata, "Saya bertanya kepada Hadrat Abdullah bin Amr bin Al-As, ceritakan kepada saya perlakuan terburuk yang dilakukan kaum musyrik terhadap Rasulullah SAW. Dia menceritakan, suatu kali Rasulullah SAW sedang salat di Hatim Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid datang dan dia melingkarkan kainnya di leher beliau, lalu mulai mencekik leher Rasulullah dengan keras. Sementara itu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba dan beliau memegang bahu Uqbah lalu mendorongnya dan menjauhkannya dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Apakah kamu akan membunuh seseorang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah? Ini hanyalah orang yang tenggelam dalam kecintaan Allah, terbenam di dalamnya, dan sedang beribadah kepadanya, dan kalian bersikeras untuk membunuhnya." Seluruh kehidupan Rasulullah SAW tenggelam dalam kecintaan kepada Allah.
melihat pemandangan kecintaan kepada Allah inilah orang-orang Mekah berkata, Inna Muhammadan asyika rabbah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jatuh cinta kepada Rabbnya. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pecinta sejati dan orang yang tergila-gila pada satu zat. Dan kemudian beliau memperoleh apa yang tidak pernah diperoleh siapapun di dunia. Beliau memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga orang-orang awam pun biasa berkata, Asyika Muhammadun ala rabbihi, yakni Muhammad telah jatuh cinta kepada Rabbnya sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda di tempat lain, para sahabat radhiyallahu anhum telah melihat wajah sosok yang benar ini, yang kesaksian atas kecintaannya kepada Allah secara serta-merta keluar dari mulut orang-orang kafir Quraisy. Dan dengan melihat munajat-munajat setiap hari serta sujud-sujud penuh kecintaan dan keadaan fana fil ita'ah, yakni fana dalam ketaatan dan kesempurnaan kecintaan serta ketergila-gilaan, tanda-tanda yang tampak jelas di wajah, yakni tanda-tanda kecintaan yang tampak jelas di wajah, dan dengan menyaksikan cahaya ilahi turun di wajah yang suci itu, mereka berkata, Asyika Muhammadun ala rabbihi, yakni Muhammad telah jatuh cinta kepada Rabbnya. Dan kemudian para sahabat tidak hanya melihat kesungguhan, kecintaan, dan keikhlasan itu saja, tetapi sebagai tanggapan terhadap kecintaan yang meluap bagai sungai dari hati junjungan kita Muhammad SAW, mereka juga menyaksikan kecintaan Allah Ta'ala dalam bentuk mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Barulah mereka mengetahui bahwa Allah itu ada, dan hati mereka pun berucap bahwa Allah itu bersama orang ini. Mereka telah melihat begitu banyak keajaiban-keajaiban ilahi dan menyaksikan begitu banyak tanda-tanda langit, sehingga mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam hal ini bahwa sesungguhnya ada zat yang maha tinggi yang namanya Allah, dan segala urusan berada dalam genggaman kekuasaannya, dan di hadapannya tidak ada satupun perkara yang mustahil. Oleh karena itu, mereka menunjukkan amal-amal yang dilakukan dengan ketulusan dan kejujuran, dan mereka melakukan pengorbanan nyawa yang sedemikian rupa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia kecuali semua keraguan dan syubhatnya telah hilang. Dan mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa zat yang maha suci itu hanya ridho jika manusia masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati dan jiwa. Kemudian setelah hakul yakin, yakni keyakinan sejati ini, apa saja yang mereka tunjukkan dalam hal ittiba atau ketaatan, dan apa saja yang mereka lakukan karena semangat ittiba ini, dan bagaimana mereka melemparkan nyawa mereka di hadapan pemimpin pilihan mereka, hal-hal ini tidak mungkin terjadi kecuali melalui pengalaman sendiri. Hadrat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara-cara beliau, apa cara beliau itu, maka beliau bersabda, ma'rifat adalah modal utama saya, yakni apakah yang menjadi sandaran atau panduan dalam setiap segi kehidupan beliau. Rasulullah SAW bersabda, ma'rifat adalah modal utama saya, dan akal fikiran adalah asal agama saya. Ma'rifat telah Allah Ta'ala anugerahkan kepadaku, ini adalah modal utamaku dan harta kekayaanku. Allah Ta'ala telah memberikan akal fikiran kepada saya, dan saya menggunakannya dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan saya menggunakannya dengan berjalan di atas prinsip-prinsip yang telah Dia tunjukkan. Ini adalah asal agama saya dan pondasinya, dan kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah asas dan pondasi kehidupan saya. Kerinduan untuk maju di jalan Allah Ta'ala adalah kendaraan saya. Saya terus maju di hadapan Allah Ta'ala dan maju dalam kecintaan kepadanya. Kerinduan inilah yang menjadi kendaraan saya. Dengan mengendarainya, saya terus maju dan terus melakukan mujahidah. Dan zikir kepada Allah Ta'ala adalah sahabat dan penghibur saya. Siapakah sahabat saya? Siapakah penghibur saya? Dan yang memberi saya penghiburan hanyalah mengingat Allah Ta'ala, zikir kepadanya, dan doa-doa. Tawakal kepada Allah Ta'ala adalah harta perbendaharaan saya. Saya hanya bertawakal dan bergantung kepadanya, dan inilah perbendaharaan saya.
Jadi tentang jalan yang engkau tanyakan, maka ingatlah bahwa kesedihan dan duka adalah teman saya. Jika suatu kesedihan atau musibah menimpa saya, maka ini adalah sahabat saya dan bagian dari kehidupan. Saya tidak peduli terhadap mereka karena Allah Ta'ala bersama saya. Kemudian beliau bersabda bahwa ilmu adalah senjata saya. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk menimba ilmu, karena dengan memperoleh ilmu, fikiran akan mendapatkan pencerahan dan ma'rifat Allah Ta'ala semakin bertambah. Dan Allah Ta'ala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada saya. Dan ilmu apakah yang dapat menjadi senjata yang lebih besar daripada ilmu yang diperoleh dari Allah Ta'ala? Beliau bersabda, inilah senjata saya dan dengannya saya sedang mengalami kemajuan. Dalam hal ilmu duniawi pun, Anda telah melihat, seperti dalam peristiwa-peristiwa peperangan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dalam khutbah-khutbah sebelumnya, bagaimana Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada beliau ilmu tersebut, yang karenanya beliau melakukan strategi dan perencanaan yang terbaik. Demikian pula beliau memiliki ilmu-ilmu rohani yang tak terhitung, yang tidak ada batasnya. Dan itu semua jelas bagi semua orang, baik secara nyata maupun secara batin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kesabaran adalah pakaian saya, yaitu selendang saya adalah kebenaran. Pakaian saya adalah kesabaran, dan ridho terhadap kehendak Allah Ta'ala adalah harta ghanimah saya. Saya ridho terhadap kehendak Allah Ta'ala, dan itulah harta ghanimah saya. Kefakiran adalah kebanggaan saya, dan jika secara lahiriah berada dalam keadaan fakir atau kekurangan harta, maka itulah kebanggaan saya. Saya bangga bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada saya secara tak terhingga, meskipun dalam keadaan fakir. Zuhud adalah kesanggupan saya. Kesanggupan saya adalah zuhud dan takwa, dan saya berusaha untuk memperolehnya. Keyakinan sejati adalah kekuatan saya. Saya memiliki keyakinan sempurna pada Allah Ta'ala, dan dari situlah saya memperoleh kekuatan. Kejujuran adalah pemberi syafaat bagi saya. Saya tidak pernah berbicara bohong, dan kejujuran adalah syafaat bagi saya. Ketaatan adalah cukup bagi saya. Saya adalah orang yang beramal dengan ketaatan sempurna terhadap setiap perintah Allah Ta'ala. Jihad adalah akhlak saya, baik itu jihad jasmani atau jihad rohani, di jalan Allah Ta'ala atau jihad menunaikan hak-hak makhluk Allah. Itulah akhlak saya. Kesejukan mata saya adalah dalam salat. Meskipun semua hal ini ada, namun kesejukan mata saya yang sejati adalah salat, yaitu memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala, beribadah kepadanya, dan mengungkapkan kecintaan kepadanya. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, buah hati saya adalah zikir ilahi, dan kerinduan saya adalah kepada Rabb saya. Jadi inilah teladan Rasulullah SAW dan gambaran kecintaan kepada Allah Ta'ala yang beberapa contohnya telah saya kemukakan. Pengaruh teladan inilah yang menimbulkan perubahan besar di kalangan para sahabat, dan mereka mencapai kedudukan yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Hadrat Masih Maud salam yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi inilah ajaran yang sempurna dan lengkap yang juga telah ditempuh oleh hamba sejati beliau, Hadrat Masih Maud salam. Beliau alaihissalam bersabda di suatu tempat, Allah Ta'ala juga telah menganugerahkan kepada beliau berkat mengikuti Rasulullah SAW secara sempurna. Beliau bersabda, dalam mimpi 2 kali saya diajarkan bait dalam bahasa Punjabi. Yang pertama adalah, Je tu mera ho rahe, sab jag tera ho. Yang artinya adalah, jika engkau menjadi milikku, maka seluruh dunia akan menjadi milikmu. Dan pada kesempatan lain, saya melihat dalam mimpi sebuah padang yang luas. Di dalamnya ada seorang majzub, seorang yang dipenuhi oleh dorongan cinta ilahi yang datang menghampiriku. Ketika orang itu mendekat, ia melantunkan bait berikut, yang artinya tanda-tanda para wali adalah bahwa cinta ilahi memancar dari wajah mereka. Makna penglihatan itu adalah bahwa orang tersebut ketika melihatku mengucapkan syair itu karena ia melihat cinta ilahi, ia melihat cahaya rohani pada diriku. Di tempat lain beliau juga bersabda, segala sesuatu yang telah aku peroleh, semuanya aku peroleh melalui mengikuti Rasulullah SAW. Maka inilah teladan beliau, dan karena itulah beliau mendirikan jemaat. Pada hari ini, ketika kita mengklaim bahwa kita adalah pengikut sejati Rasulullah SAW, dan bahwa dengan berbaiat di tangan pecinta sejati beliau, kita telah melakukan pembaruan serta janji bahwa ke depan kita akan berusaha menyesuaikan kehidupan kita dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, maka kita harus memberikan perhatian serius ke arah ini, bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah Ta'ala, dan kita harus berusaha untuk terus maju dalam kecintaan kepadanya. Apabila kita melakukan hal tersebut, barulah kita dapat menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Barulah kita dapat menunaikan hak kita yang sebenarnya sebagai umat Rasulullah SAW, menunaikan hak baiat
kita kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan dapat terhitung sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada beliau. Semoga Allah telah menganugerahkan kepada kita taufik untuk itu. आजकल दुआ करें। Mohon doakan para Ahmadi di Pakistan pada hari-hari ini. 2 hari yang lalu, dalam sebuah perkara yang sedang berjalan di sana, Tuan Mubarak Sani dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh seorang hakim. Tuduhannya adalah beliau menyimpan Al-Quran, membacanya, dan juga mengajarkannya. Beginilah keadaan peradilan di sana sekarang. Perbaikan apa yang masih bisa diharapkan dari mereka? Atas putusan ini, bahkan pihak-pihak non-Ahmadi pun menuliskan komentar bahwa betapa menggelikannya keputusan tersebut. Memang, sebagian maulwi secara umum sangat memuji putusan itu, menyebutnya sebagai keputusan besar dan memberikan pujian besar kepada sang hakim, namun para penulis yang berpihak pada keadilan menuliskan hal sebaliknya. Bahkan sebagian orang menuliskannya dengan nada satir, bahwa ternyata ini adalah kejahatan yang sangat besar. Seseorang membaca Al-Quran Karim, menyimpannya di rumah, dan mengajarkannya kepada anak-anak. Maka begitulah keadaan orang-orang yang mengaku diri ulama dan para pengikut mereka. Jika pemerintah dan aparat pemerintahannya pun ikut berjalan di belakang para maulwi tersebut, lalu di beberapa tempat turut melaksanakan hal yang sama, maka demikianlah adanya. Namun demikian kita berdoa, semoga Allah Ta'ala segera menyediakan sarana untuk mencengkeram mereka. Insya Allah, cengkeraman Allah Ta'ala akan segera menimpa mereka, dan tanda-tandanya pun sudah mulai tampak. Akan tetapi perlu dikhawatirkan jangan sampai hal itu tertunda karena kekurangan dalam doa-doa kita atau karena kita tidak menunaikan hak amal dan ibadah dengan semestinya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga terkadang berdoa dengan penuh rasa takut ketika melihat awan, demikian pula kita sangat memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap doa. Demikian juga berdoalah untuk seluruh orang-orang yang tertindas di belahan dunia lainnya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keamanan kepada setiap orang dimanapun berada, serta melindungi semuanya dari setiap fitnah dan kerusakan. Setelah salat, saya akan melaksanakan 2 salat jenazah gaib. Ada 2 jenazah yang akan disebutkan. Yang pertama adalah Tuan Maulana Jalaluddin Nayyar. Beliau adalah mantan Sadar Anjuman Ahmadiyah dan Sadar Majlis Tahrir Jadid Qadian. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah beliau yang terhormat almarhum Tuan Hussein pada masa Perang Dunia bertugas di ketentaraan sebagai juru tulis. Pada masa itu di Basrah pada tahun 1922, beliau memperoleh taufik untuk menerima Ahmadiyah dan kemudian diangkat sebagai editor majalah Jemaat Satya Dutan yang diterbitkan dari Kerala. Beliau berasal dari Kerala. Setelah selesai dari dinas ketentaraan, beliau kembali ke sana. Pada tahun 50, ayah almarhum yang terhormat Tuan Haji Hussein menyambut seruan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu terkait gerakan pemukiman Qadian dengan penuh keikhlasan, lalu membawa seluruh keluarganya pindah ke Qadian dan menetap di sana. Namun dalam waktu 1 tahun saja setelah tiba di Qadian, beliau wafat di sana. Ibunda Maulana Jalaluddin Nayyar, almarhumah Nyonya Zubaidah Sultanah, kemudian menikah lagi di sana dengan Tuan Chaudhry Abdul Haq, seorang darwish. Beliau menanggung dan merawat saudara-saudari Tuan Nayyar dalam asuhannya. Pendidikan awal Maulana Jalaluddin Nayyar ditempuh di Qadian, dan pada tahun 63 beliau lulus ujian Maulwi Fadil. Setelah itu beliau diangkat untuk bertugas mula-mula di Anjuman sebagai inspektur Baitul Mal, dan dalam jangka waktu yang panjang beliau mengabdikan diri dalam posisi tersebut. Beliau sering melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat di seluruh dunia. Melalui kerja keras dan pendekatan yang penuh kasih, beliau berhasil mengikut sertakan anggota jemaat ke dalam sistem canda. Karena itu pula, beliau memiliki hubungan pribadi dengan para anggota jemaat di berbagai penjuru India. Selama 63 tahun, almarhum memperoleh taufik untuk berkhidmat kepada jemaat. Dalam masa pengabdian tersebut, setelah bertugas sebagai inspektur Baitul Mal Ahmad, beliau kemudian berkhidmat sebagai auditor, muhasib, dan selanjutnya dalam jangka waktu yang panjang menjalankan tugas sebagai nazir Baitul Mal Ahmad. Sebagaimana telah saya sampaikan, selama 7 tahun beliau juga ditetapkan sebagai Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian. Setelah itu, selama kesehatan beliau masih memungkinkan, beliau pun menjabat sebagai Sadar Majlis Tahrir Jadid. Demikian pula di badan-badan beliau juga memperoleh taufik untuk berkhidmat. Beliau adalah seorang yang tekun beribadah, disiplin dalam salat dan puasa, serta termasuk di antara orang-orang terdepan yang senantiasa melaksanakan setiap petunjuk khalifah.
तामील करने वालों में अव्वलीन लोगों में शामिल थे। Beliau juga seorang olahragawan, bahkan seorang atlet, dan dalam kapasitas tersebut pun beliau melakukan banyak pengorganisasian di sana. इनकी शादी Pernikahan beliau berlangsung dengan sebuah keluarga dari Kashmir dan istri beliau telah wafat lebih dahulu. तली वफात पा गई थी। Almarhum meninggalkan 2 orang putra dan seorang putri yang semuanya sedang berkhidmat kepada jemaat. जमात की खिदमत कर रहे हैं। Semoga Allah telah menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. दूसरा Jenazah kedua adalah yang terhormat almarhum Tuan Mir Habib मुश्ताक अहमद साहब Ahmad, putra dari Tuan Mir Mushtaq Ahmad Sahib. इस दिन Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 89 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. बड़े शफीक मिलने Beliau adalah pribadi yang sangat penyayang, ramah, dan sepenuhnya mengabdikan diri kepada khilafat. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau juga seorang musi. खानदान में अहमदीद का नफूज Masuknya Ahmadiyah dalam keluarga beliau terjadi melalui kakeknya, Tuan Bawa Abdul Rahim, yang pada tahun 1903 melakukan baiat melalui Hadrat Mir Qasim Ali radhiyallahu anhu, editor majalah Faruk. Hadrat Mir Qasim Ali radhiyallahu anhu kemudian mengangkat ayah Tuan Mir Habib, yakni Tuan Mushtaq Ahmad, sebagai anak asuh karena beliau tidak memiliki keturunan. अपनी कोई औलाद नहीं थी। Tuan Mir Habib menempuh pendidikan FSc dan kemudian BSc di Government College Lahore, lalu meraih gelar MSc dalam bidang fisika. एमएससी फिजिक्स की डिग्री हासिल की। फिर बाहर भी चले गए। Setelah itu beliau juga sempat pergi ke luar negeri. Adapun pengkhidmatan beliau kepada jemaat adalah sebagai berikut. Pada tahun 70 hingga 71, beliau memulai pengkhidmatan pengajaran sebagai guru di Talimul Islam College. Pada masa itu, perguruan tinggi tersebut belum dinasionalisasi. Dari tahun 73 sampai 76, di bawah skema Nusrat Jahan, beliau pergi ke Sierra Leone, di mana beliau memperoleh taufik untuk berkhidmat sebagai guru fisika di Freetown. Setelah itu, pada tahun 76, beliau kembali ke Pakistan. Pada tahun yang sama, beliau kembali lagi ke Nigeria dan bekerja di sekolah pemerintah hingga tahun 87. Di Nigeria pula, pada tahun 87 beliau mewakafkan seluruh hidupnya sebagai wakaf zindagi saat berada di Afrika dan berkhidmat dalam kapasitas tersebut. Di sana, pada tahun 87, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah, menetapkan beliau sebagai kepala sekolah di Ahmadiyah Senior Secondary School, Hamiresha, dan di tempat tersebut beliau memperoleh taufik untuk berkhidmat hingga tahun 91. Setelah itu beliau kembali lagi ke Pakistan dan terus melakukan pelayanan jemaat di sana. Pada tahun 92, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat mengutus beliau ke Sierra Leone untuk melakukan peninjauan terhadap sebuah institusi teknik. Berdasarkan laporan dan pendapat keahlian yang beliau sampaikan, sejumlah pekerjaan dan perbaikan kemudian dilaksanakan di sana. Pada tahun 96, di bawah Nazarat Ta'lim, beliau ditugaskan di Nusrat Jahan Akademi Rabwah dan berkhidmat sebagai guru dengan mengajar mata pelajaran fisika hingga masa pensiunnya. Setelah itu, beliau juga berkhidmat di kantor Sadar Umumi, serta secara sukarela bekerja di Komite Islah Umum. Istri beliau menuliskan, "Suami saya adalah seorang yang sangat menjaga salat dan puasa, berakhlak sangat lembut, dan tidak pernah mengajukan tuntutan apapun. Beliau sangat gemar membaca dan merupakan seorang pecinta ilmu. Apabila ada yang hendak memberi hadiah dan menanyakan keinginan beliau, maka beliau selalu mengatakan, 'Bawakan saya buku.' Beliau biasa membaca buku-buku keilmuan. Demikian pula, beliau sangat banyak mempelajari buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Jika suatu hal tidak perlu disampaikan, beliau memilih diam, tetapi tidak pernah mengatakan hal yang keliru." Putri beliau juga menyebutkan sifat-sifat yang sama. Saya sendiri pun mengenal beliau. Beliau adalah seorang yang bertabiat baik, fokus pada urusannya sendiri, dan menunaikan wakaf dengan penuh kesetiaan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Beliau menikah dengan cucu perempuan dari Tuan Mir Ishaq, yaitu Sayyidah Lubna, putri Tuan Mayor Said Ahmad. Hadrat Mir Muhammad Ishaq radhiyallahu anhu adalah putra Hadrat Mir Nasir Nawab radhiyallahu anhu. Hal ini tentu sudah kita ketahui, dan beliau merupakan tokoh yang dikenal luas di dalam jemaat. Terjemahan Al-Quran karya beliau juga digunakan secara luas di dalam jemaat. Semoga Allah telah menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada almarhum.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر